Nah suami aku bilang coba aja dihitung sekian bulan ini berapa banyak rezeki yang nggak bisa diambil gara-gara kita memprioritaskan pendapatan yang pasti ini dari gaji. Dengan status freelance punya cicilan itu beda banget feelingnya sama yang misalnya freelance tanpa cicilan atau misalnya kita jadi karyawan dengan cicilan tuh beda feelnya gitu loh. Jadi itu kayak perlu adaptasi kayak gitu. Halo, aku Olivia Luis, founder dari ibukaya.id, kanal personal finance yang bertujuan membantu para ibu-ibu mencapai kekayaan versi mereka. Ini adalah podcast pertama dari ibukaya.id dan hari ini aku mengundang salah satu narasumber yang sangat memberikan inspirasi untuk para ibu-ibu dan juga aku juga. Dan namanya itu sudah cukup dikenal di dunia personal finance, serta beliau juga adalah seorang anchor senior dan ternama. Langsung aja yuk kita undang Cialin Wiratmaja. Ya ampun, so sweet banget sih pembukaannya Olive. Apa kabar? Kabar baik sayang. Oke, ini seru banget episode pertama langsung mau ngundangnya Cialin. Karena sebenarnya yang mau kita bahas hari ini adalah gimana sih persiapan resign dari kerjaan gitu. Wow. Dan harapannya sebenarnya podcast kita hari ini itu bisa memberikan insight untuk para ibu-ibu kaya di luar sana yang lagi mikir-mikir nih, Cialin pengen resign, gimana ya caranya gitu ya, pengen menghabiskan waktu. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu, Cialin kesibukannya apa aja? Kalau sekarang masih ngonten ya, pastinya, terus antar jemput anak sekolah dan nganterin les. Basically itu sih sering berapa kali jadi speaker juga, ya ngisi-ngisi acara lah. Seru gitu. Ya. Iya. Tapi kalau boleh nanya nih Ci, dulu kan Cialin tuh sebenarnya full time kan, jadi anchor gitu. Sekarang tuh lebih milih jadi freelance. Ada kerasa nggak sih yang hal apa yang paling berbeda pada saat dulu masih jadi full time sebagai anchor dan sekarang ya masih juga sih jadi anchor tapi freelance dan lebih banyak ngurusin konten, terus ngurus anak juga. Iya benar, jadi bedanya itu paling kerasa itu di psikologi sama di waktu sih. Kayak kalau waktu dulu nih ya, kayak sebenarnya kalau siaran aja tuh enak, aku suka kayak gitu kan. Cuma kalau kita jadi karyawan di sebuah setting perkantoran, mau nggak mau kita ada potensi persenggolan atau friksi dengan teman, mau nggak mau ada pressure yang di luar pressure delivery pekerjaan aja gitu, tapi di luar itu juga karena ada ekspektasi yang lebih besar kalau kita terikat sebagai karyawan kan. Sementara kalau kita sebagai freelancer, kita datang make up, siaran, pulang kayak gitu, that's it, selesai. Kita nggak kebawa-bawa pikiran yang kayak gimana sampai di rumah kayak gitu. Jadi lebih melegakan kalau dari itu sih, karena jujur li kalau kerjaan siarannya aja tuh aku suka, cuma yang mungkin aku kurang bisa waktu itu sampai akhirnya mutusin resign itu adalah aku tuh jujur li nggak kuat kalau office politics kayak gitu. Karena aku juga mungkin juga Olive tahu ya, pada satu titik akan aku kerja di banyak organisasi media. Di salah satu media yang aku pernah kerja sebentar banget itu aku pernah mengalami kekerasan fisik ya pas lagi di ruang kontrol siaran. Nah itu somehow aku rasa masih mempengaruhi aku beberapa tahun setelahnya. Jadi meskipun waktu itu aku gak langsung resign, tapi itu jadi kayak kepikiran terus. Aku merindukan suatu saat aku bisa gak harus terikat di satu tempat kayak gitu. Oke. Tapi ini kalau ngomongin karir ini yang udah dibangun gitu ya sama Cialin dari dulu. Dulu tuh Cialin terkenal banget di Liputan 6 itu kan. Terus ya pindah juga terakhir ke CNBC. Dari meniti karir yang gak sebentar ini sampai program-program ini kan pasti jadi bagian dari jiwanya Cialin. Tapi Cialin passion gak sih sama itu sebenarnya? Passion? Iya dong, karena emang kan aku tuh kayak suka banget baca, nulis, ngomong kayak gitu. Terus itu jadi kerjaan gitu. Kayak aku tuh selalu ngerasa orang yang kayak happy banget itu adalah orang yang bisa ngerjain apa yang dia suka kayak gitu kan. Dan pada satu titik aku sangat bersyukur aku bisa di sini dan sampai sekarang masih bisa relevan di industri ini kayak gitu, meskipun udah nggak terikat satu
organisasi media tertentu kayak gitu. Nah, dan itu kan pasti nggak gampang kan ngelepasin passion itu yang biasanya di depan layar ditontonin banyak orang gitu kan secara live gitu. Terus juga memang Cialin kan pada dasarnya suka nulis dan lain-lain. Gimana akhirnya meyakinkan diri untuk kayak oh ya udah nih mau lepasin aja nih semua jubahnya ini, karena ya aku kan juga lagi berkarir di media. Ya ada beberapa produserku yang ada ngomong juga kayak kalian tuh butuh layar gitu. Biar gimana kalian butuh layar. Nah gimana sih si Alin waktu itu memutuskan gak nih jubahnya udah harus dilepas aja? Nah kalau sekarang itu aku ngerasa kita tuh diuntungkan dengan perkembangan sosial media ya. Jadi kita tuh kayak bisa nyiptain panggung-panggung kita sendiri, layar-layar kita sendiri yang meskipun nggak segemerlap layar yang disediain buat kita di organisasi tertentu kayak gitu, tapi itu menjadi wadah yang nyaman dan menawarkan kita kreativitas, fleksibilitas, kita tetap bisa bicara sama audiens yang rasa relate dengan kita kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh kan kita punya, karena kita tontonannya sama ya pilihan medianya tuh kan terbatas ya kan. Kayak kita nonton sama, sebut merek nih misalnya RCTI semua, SCTV semua ya, atau TVRI semua. Jadi kita punya memori kolektif. Kalau sekarang itu kita kayak munculnya sosmed, layar-layar ini orang tuh nggak nonton hal yang sama, orang nonton apa yang dia mau nonton gitu, on demand kan. Jadi orang tuh misalnya kita nonton berita dari SCTV bisa jadi kita nontonnya di YouTube dan cuplikannya doang, atau kita nonton dari Instagram tapi cuplikannya doang kayak gitu. Jadi kita ya antara kita yang intentional nyari, antara algoritma yang membawa kita, tapi kita akhirnya konsumsi informasi kita kan berubah gitu. Jadi aku bilang masalah aku melepaskan layar yang dulu gimana tuh nggak terasa terlalu berat karena aku udah siapin layar mini aku sendiri kayak gitu di sosmed kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau sosmed tuh memang kehebatannya kita tuh bisa jadi produser ya untuk konten-konten kita sendiri. Iya bener. Oke, nah kalau misalnya ngomongin sesudah resign ini, tapi Cici pernah nggak sih ada ngerasa kangen gitu atau ngerasa post power syndrome deh gitu? Kayak yang aku sadari ya, tapi ini juga pelajaran dari apa yang terjadi misalnya sama orang tua aku dan juga aku kayak gitu. Jadi intinya kita dalam relasi sehari-hari harus genuine aja sih sama orang dan baik sama orang, dan usahain orang itu mengingat kita itu karena relasi pribadi dengan kita, bukan karena organisasi yang kita bawa kayak gitu. Memang enak waktu awal masih di media kayak gitu kan, saya Alin dari sini gitu, orang memandang dan mau menjawab pesan aku karena dari ininya gitu. Tapi sekarang cuma saya Alin Wiratmaja gitu, apakah orang masih akan tetap mau merespons? Kadang-kadang ada yang nggak merespons karena ya nggak apa-apa kayak gitu, tapi ada juga yang tetap baik mau merespons. Ya menurut aku ini tuh investasi kita pribadi ya, gimana kita membawa diri dan juga bagaimana berinteraksi dengan orang lain supaya tanpa embel-embel apapun orang tetap baik sama kita. Karena ini aku belajar dari kayak papa aku pas di masa pensiun, boleh dikata beliau tuh di usia pensiunnya agak kesepian lah ya, karena dulu kayak gimana ditreat sama orang waktu masih punya jabatan di sebuah perusahaan swasta dengan setelah dia pensiun tuh kan beda banget. Ya di situ aku sadar, oh kita tuh harus selalu istilahnya siap ya kalau misalnya kita nggak dipandang orang lagi kalau kita bukan menjadi bagian dari satu organisasi tertentu gitu. Aku jadi inget juga dulu suamiku pas tahun 2021 baru resign juga dari multinational company ya, oil and gas, dan dulu posisinya dia juga cukup oke. Memang ketika dia diajakin partnernya untuk kayak oke, join aja gitu di bisnis tersebut, secara income mungkin kelihatan lebih besar gitu, tapi secara jabatan mungkin kan yang lama lebih dipandang orang itu tadi. Dia juga ada sempat rasa kayak kalau dulu orang kayak pengen ketemu aku karena gini, kalau sekarang kayaknya kok aku yang pengen ketemu mereka ya. Dia Iya. tapi ya it's a life ya, itu kan perjalanan. Iya bener, kita kan take and give aja ya. Gak apa-apa sih kita misalnya di posisi yang kita ngajakin orang ketemu dan it's just gak ada motif apa-apa, cuma pengen catch up aja gitu. Iya, nah kalau dulu pas
mau memutuskan resign nih Ci Ailin kan juga certified financial planner ya. Waktu itu udah ambil CFP dulu ya sebelum resign? Iya, jadi udah lumayan panjang sih persiapannya. Jadi kayak bayangin antara yang aku kejadian mengalami kekerasan fisik itu kan waktu itu anak aku masih umur berapa bulan gitu, si Evan. Akhirnya aku benar-benar lepas dan jadi freelancer tuh Evan umurnya 7. Jadi I'm waiting for those years tuh 7 tahun. Tapi kayak intentional preparationnya itu sekitar setengah tahunan lah. Yang kayak aku ngambil CFP, paralel aku bikin konten, siapin personal branding di sosmed, nyiapin dana untuk siap-siap seandainya masih sepi job pas resign kayak gitu. Itu 6 bulan totalnya, tapi kerinduan ingin resign tuh aku simpen 6-7 tahun. Nah terkait tadi kan Ci Ailin udah sempat singgung gitu ya, udah persiapan bener-bener intensional itu 6 bulan terakhir dengan ya itu tadi nambah skill baru, value baru untuk nanti pas freelance gitu ya punya bekal baru. Terkait dengan finansial itu sendiri, persiapannya tadi kan Cici juga ada sebutkan ada siapin juga dana kalau misalnya sepi job. Nah Cici bisa nggak kasih tips nih untuk sahabat ibu kaya, panggilannya teman-teman ibu kaya di sini, waktu mau memutuskan resign itu persiapan finansial apa aja yang Cici punya dan siapkan? Iya, jadi yang pasti komunikasikan dengan suami ya kalau emang itu ada 2 income di rumah tangga itu. Maksudnya persiapan terburuk 1 income bisa jadi nggak ada kayak gitu. Berarti kan kita harus punya dana untuk cover fixed expenses gitu. Ada income nggak ada income, ini gimana nggak mengurangi kualitas hidup dan juga nggak bikin khawatir berlebihan, karena tuh kadang-kadang tuh kan berkaitan ya, kita pikiran kita tenang, kalem, rezeki juga datang. Pas kita lagi butuh banget kenapa juga mampet gitu. Kadang-kadang gampang sakit jadinya. Jadi itu kayak benar-benar kita harus siap keuangannya biar kita tuh melangkahnya itu meskipun ada takut tapi kita tetap jalan kayak gitu. Kalau menghilangkan ketakutan total sih pasti beda lah live gitu, nggak akan bisa kalau menurut aku ya. Takut tuh nggak apa-apa gitu, di situ kita jadi persiapan ya. Aku yang pasti menurut aku yang game changing banget di hidup aku adalah saat aku menambah skill baru tadi dengan mengambil sertifikasi untuk perencanaan keuangan. Kemudian dari sisi sosmed aku juga bangun persona di sosial media. Kemudian dari sisi keuangan juga, jadi aku dulu sebagai karyawan ya teman-teman, jadi boleh kata aku bersyukur juga sih pernah kerja di CNBC. Kalau buat aku itu bukan cuma tempat pekerjaan, tapi itu adalah sebuah tempat kerja persinggahan yang mengubah arah hidup aku selamanya. Kalau aku boleh bilang, aku tuh dulu adalah orang yang living paycheck to paycheck, nggak ada kesadaran untuk membangun finansial, berinvestasi. Jadi boleh dikata aku tuh kan agak telat tahu investasi kayak gitu. Kesadaran untuk punya perencanaan keuangan itu juga setelah kerja di CNBC. Jadi perubahan misalnya jadi mindset yang lebih legowo sebagai anak sandwich kayak gitu, itu juga berbarengan. Jadi berbarengan antara skill, kemudian mindset aku yang udah nggak mau menganggap aku tuh sebagai victim lagi, tapi aku adalah, itu pilihan aku menjadi sandwich generation yang bantu keluarga adalah pilihan aku, nggak ada yang ngarusin aku kok kayak gitu. Dan juga di sisi bangun persona di sosial media. Jadi 3 perubahan ini yang menurut aku itu akhirnya membantu aku juga untuk persiapan untuk resign. Nah, kalau waktu itu ya pas mau resign itu, tadi kan Cici juga ada sempat sampaikan diskusi sama suami. Suami pas Cici bilang mau resign nih, dia tanggapannya apa? Jadi aku tuh udah itu pas aku akhirnya resign, itu bukan upaya pertama kali yang aku lakukan gitu, tapi udah berkali-kali kayak gitu. Tapi pada saat kita misalnya bergerak mempersiapkan segala macam itu ya, dari sisi finansial, dari sisi skill, dari sisi sosial media, dari sisi mindset, kan suami akhirnya juga bisa lebih terbuka setelah dia lihat emang udah ready kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar wacana, tapi emang udah dikerjain. Kan kita waktu itu akhirnya sepakat pas di titik
karena kan waktu itu kan kerja di organisasi yang melarang untuk ngambil Iya, brand side job, endorsement ataupun side job juga terbatas, nggak bisa leluasa. Sayang banget ya. Sayang, jadi ada banyak rezeki yang nggak bisa diambil. Nah suami aku bilang coba aja dihitung sekian bulan ini berapa banyak rezeki yang nggak bisa diambil gara-gara kita memprioritaskan pendapatan yang pasti ini dari gaji. Ternyata setelah dihitung-hitung angkanya secara average tuh konsisten itu udah melampaui gaji. Oke. Nah kemudian juga akhirnya berhentilah karena emang udah melihat dari itu. Sempat sekali nyoba lagi di industri yang berbeda kerja dalam tanda petik ya, karena basisnya kontrak tapi kerjaannya sama kayak karyawan. Terus aku emang nggak bisa kayak gitu, kayak emang udah nggak bisa. Akhirnya cuma sebentar aja aku resign and udah lebih mantap abis itu gitu. Jadi kayak prosesnya lumayan panjang sih kalau menurut aku, makanya aku juga nggak nyaranin untuk terburu-buru. Jadi aku lebih nyaranin tuh untuk jalanin paralel. Jadi antara kerinduan kita apa yang pengen kita kerjakan, fleksibilitas apa yang pengen kita dapatkan, dan juga kewajiban-kewajiban apa yang saat ini memang kita harus jalankan demi misalnya stabilitas keluarga, nggak cuma keuangan ya, tapi juga mental segala macam kayak gitu. Gak apa-apa, jalanin aja dulu. Mungkin capek pas lagi jalanin paralel ini ya, tapi biar kita pas nanti resign itu juga lega kayak gitu dan gak ada penyesalan karena kita udah lakukan apa yang terbaik yang kita bisa. Jangan gitu. resign dulu baru mikir ya Ci, mau ngapain ya, jangan nanti kita kayak kebanyakan pikiran, expenses kayak gimana, terus juga pasangan ikut worry juga, misalnya tadinya ada kontribusi kita di keuangan keluarga, kita jadi nggak bisa contribute, terus sementara itu kita juga lagi pencarian jati diri, kita mau ngapain itu kebayang nggak kayak gimana struggle-nya, dan pasti emosi apapun yang dinamika terjadi di rumah tangga itu kan ngefek juga ke anak-anak. Jadi kayak usahain kayak itu tuh take off-nya itu smooth gitu loh. Oke, ya. Tadi Ci Alin juga ada sempat ngomong kan, menerima tidak memunculkan lagi mental victim sebagai sandwich generation. Nah di sini mungkin banyak sahabat ibu kaya juga yang mungkin mereka pilihannya sekarang adalah bekerja karena misalnya harus membantu keuangan keluarga orang tua gitu ya, dan mereka nggak punya gitu kekuatan untuk bisa resign karena mereka tahu nih, aduh kalau resign nih nanti mama sama papa misalnya proteksinya siapa yang bayarin, atau listriknya siapa yang bayarin. Nah kalau Cici sendiri ada nggak sih tips untuk mereka mempersiapkan? Iya, kalau menurut aku persiapannya itu antara persiapan hati sama persiapan keuangan tuh berjalan beriringan ya. Aku selalu bilang kayak ikhlas itu akan lebih mudah kalau keuangan kita tuh jauh lebih lega. Jadi yang aku upayakan adalah meningkatkan earning power dulu. Makanya aku ngambil sertifikasi di industri keuangan. Kemudian juga berusaha memonetisasi skill itu dengan konten di sosmed. Dan akhirnya gitu istilahnya jadi ada beberapa pundi-pundi cuan atau pundi-pundi rezekinya jadi lebih gede kayak gitu kan. Nah setelah kita lebih enak keuangan, ternyata tuh mudah gitu untuk kita mengubah mental yang tadinya tuh ngerasa sandwich generation ini tuh aku tuh terpaksa kayak gitu. Sekarang tuh enggak kayak gitu. Pokoknya intinya sih gimana misalnya kita pindah kuadran gitu ya, kuadran pekerjaan itu gimana kayak kewajiban kita sebagai sandwich pun tetap bisa ke handle kayak gitu. Oke. Pernah nggak muncul rasa khawatir biar gimana ya? Dulu bertahun-tahun bekerja pasti kan income-nya itu udah pasti. Ya sama aja kayak suamiku juga dulu kan gitu. Terus tiba-tiba pindah kuadran gitu. Walaupun tadi Cici bilang, waktu itu udah dihitung bisa nih pendapatannya ngalahin gaji gitu. Tapi pasti seiring berjalannya waktu sekarang ada dong bulan-bulan yang sepi gitu misalnya. Cici pernah gak sih ngerasa khawatir gitu karena income yang gak stabil ini? Atau enggak karena memang kalau dapat pendapatannya lebih selalu langsung disisihin gitu untuk disimpan, jadi gak merasa khawatir? Nah ini tuh yang aku rasain ya. Misalnya gini, bicara nominal nih.
Jadi rupanya memang status sebagai karyawan itu ngasih kita somehow keamanan yang itu tuh beda sama kita jadi freelancer. Misalnya nih, dulu misalnya waktu jadi karyawan, uang di rekening segini, meskipun secara nominal lebih sedikit, aku nggak kenapa-kenapa gitu. Bulan depan dapat lagi ya. Iya. Pas udah jadi freelancer yang secara nominalnya lebih gede, tapi kenapa kayaknya tuh tetap save-nya tuh beda gitu loh. Kayak tahu kan, kayak rasanya kayak gitu. Jadi kayak menurut aku memang kekhawatiran itu nggak akan bisa jadi nggak akan benar-benar bisa kita lepaskan ya. Terutama misalnya ada perubahan dalam fase hidup kita, misalnya membeli aset kayak gitu. Dari yang tadinya misalnya udah nggak punya cicilan, sekarang dengan status freelance punya cicilan, itu beda banget feelingnya sama yang misalnya freelance tanpa cicilan, atau misalnya kita jadi karyawan dengan cicilan tuh beda feelnya gitu loh. Jadi itu kayak perlu adaptasi kayak gitu. Itu tadi tentang beda gitu kan feelnya. Ngomongin feel itu sama juga gak sih effortnya? Kayak contoh dulu kalau kita kerja di kantoran kita udah tahu kan pasti job desk kita ya ini gitu ya setiap bulan. Tapi karena mungkin ada ketika kita freelance ada rasa khawatir, akhirnya kita jadi mengejar untuk gimana caranya bulan ini gue aman. Akhirnya kita jadi kerjanya lebih keras gitu loh, effortnya jadi lebih keras. Kayak kalau dari sisi waktu tetap sih kayak maksudnya tergantung orangnya ya, Liv. Ada kan orang yang emang hobi banget kerja. Emang kayak misalnya secara ekonomi dia gak butuh kerja, tapi karena emang dia suka kerja, dia bekerja lebih keras, kayaknya dia tuh butuh banget uang gitu. Sementara ada orang yang secara ekonomi butuh banget uang, tapi kerjanya kok santai kayak gak butuh uang. Itu kayak, ya menurut aku beda-beda ya. Tapi sekali lagi tuh pilihan ya. Kalau misalnya kita freelance itu kan loadnya tergantung kita kan mau seberapa ngoyo kan, kayak gitu kan. Mungkin misalnya ada beberapa tawaran yang kita jadi nggak bisa ambil karena nggak sesuai values atau misalnya apa kayak gitu. Tapi kalau aku bilang sih masih dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, aku ngerasa aku bersyukur punya lebih banyak waktu untuk diri aku sendiri sih. Kalau setelah sekarang freelance ini, meskipun khawatiran tuh ya ada lah dan beda, feel-nya tuh beda khawatirannya antara jadi karyawan sama sekarang jadi freelancer. Tapi tetap bersyukur kayak misalnya aku pas lagi kalau aku kan orangnya morning person, suka kayak pagi-pagi tuh ritualnya panjang banget. Kalau kerja kantornya kan nggak mungkin gitu, masih bakalan telat gitu, masih bakalan telat kerja lah gitu kan. Jadi kayak pas lagi kayak gitu aku kayak untung juga ya di posisi ini. Tapi kayak misalnya kerinduan ada nggak pengen balik lagi ke kantor, kayak di pikiran tergila aku kayak kalau pernah nggak kayak bernazar gini, kalau ada orang yang nawarin gue segini gajinya, ya boleh juga di kerjaan yang seperti ini gitu, kayak boleh juga gitu, kayak di pikiran tergila aku. Tapi aku nggak tahu kapan itu tawaran itu akan datang kayak gitu. Tapi ada sih kayak gitu. Nah Ci, pertanyaan terakhir, gimana sih memastikan bahwa perubahan karir yang diambil sekarang itu sejalan dengan tujuan jangka panjang dan kepuasan pribadi? Wah, pertanyaannya berat ya. Berat banget. Tujuan jangka panjangnya kan hidup damai sejahtera ya, pensiun, kemudian juga bisa mengantarkan anak jadi anak yang mandiri, menemukan kebermaknaan dalam hidupnya kayak gitu kan. Itu sih tujuan jangka panjang aku. Mungkin kebayang kalau nanti anak udah gede, pacaran lagi sama suami, lali lo kayak anak gitu. Yang pacaran? Enggak dong, mamanya sama bapaknya dong. Itu tujuan jangka panjang. Tapi kayak misalnya untuk sekarang, meskipun misalnya aku belum mencapai angka pensiun ideal, mungkin menurut hitungan itu misalnya 300 kali gaji kayak gitu, tapi kan visi itu sudah aku nikmati sekarang kan, feel semi pensiunnya udah aku nikmati antara aku sebagai freelancer. Jadi kayak aku tuh
merasa apa yang aku pilih sekarang tuh udah align dengan apa yang aku pengenin. Kayak aku punya pemikiran, buat aku tuh kan kayak keluarga tuh penting. Buat aku stabilitas keuangan keluarga tuh penting, dan aku bisa menyuarakan ini misalnya lewat sosial media, atau misalnya aku bisa bicara soal ini dan ada brand-brand yang mau ngundang aku untuk bicara ini, jadi aku dapat rezeki juga dan aku bisa menyuarakan apa yang emang buat aku tuh penting. Jadi itu menurut aku sebuah kebahagiaan sih. Dan misalnya kalau dipikir-pikir ya, dulu kalau sekarang kan udah boleh dikata bisa bersyukur dan dulu kagum sama diri sendiri kayak dulu gua kuat ya kayak gitu ya, kayak maksudnya kerja dengan gaji yang terbatas, dan belum ada kesadaran pengelolaan keuangan. Jadi kayak sebagai sandwich generation, anak perantauan, nggak boleh side-hustle, living paycheck to paycheck, abis itu naik turun kendaraan umum, jalan kaki, bener-bener kayak dulu kuat ya, kayak gitu. Tapi di sisi lain aku kayak masa aku harus sampai mencapai angka financial freedom dulu untuk menikmati hidup yang aku kepengen. Ternyata nggak harus ya kayak gitu. Bisa kok paralel berjalan beriringan, meskipun mungkin enggak segempita kayak misalnya pensiun dini lebih awal kayak gitu. Enggak sih, tapi aku dapat feel itulah. Misalnya di pagi aku yang santai dan indah dan nggak harus rushing ke kantor, bebas tekanan politik kantor. Minimal punya otonomi di dalam kehidupan ya. Untuk mengatur waktu aku udah ngerasain paling enggak itu. Maksudnya kalau aku terus-terusan bekerja untuk ya nggak menikmati hidup aku juga, baru umur misalnya 60 baru bisa menikmati hidup yang aku pengenin kan. Tapi aku senang sebenarnya lihat Cialin pas, kan aku kenal Cialin udah lama ya, dari Cialin masih di CNBC sampai sekarang. Maksudnya sekarang tuh Cialin banyak banget ngabisin waktu sama anaknya. I don't know, aduh aku jadi terharu. Iya benar. Aduh, maksudnya I don't know mengapa Cialin maksudnya mau menebus waktu itu sama Evan sekarang. Tapi aku senang banget liatnya karena di GMR juga Cialin selalu bawa Evan gitu. Aku senang ngelihat kebersamaan kalian. Nah itu dia sebenarnya yang ya versi kayaknya tiap ibu-ibu itu kan berbeda-beda ya. Iya benar. Dan versi kayaknya Cialin itu ya memang menghabiskan waktu sama keluarga, punya otonomi penuh gitu kan. Bener, aku suka banget apa ya. Aku dulu kayak misalnya aku lihat foto anak aku masih kecil, ya ampun dulu aku cuma bisa sekian bulan sama anak aku secara full. Abis itu anak aku ganti-ganti pengasuh, drama daycare, drama pengasuh yang kayak gitu. Terus sekarang aku udah bisa membersamai anak aku lebih banyak gitu, kayak itu happiness for me gitu. Oke, thank you Cialin atas waktunya hari ini, insightful banget. Sahabat Ibu Kaya, terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nonton terus podcast Ibu Kaya di episode-episode lainnya. Thank you Cialin. Bye bye semuanya.